pada pagi hari ini? Apa kabarnya Bapak Ibu? Apa kabarnya Bapak Ibu? Oke. Pada pagi hari ini saya undang Bapak Ibu untuk berdiri di bangku saya. Iya. Bapak Ibu, hari ini izinkan saya belajar kelipatan ya, boleh ya? Karena kebetulan saya jurusan matematika. Jadi pagi hari ini kita belajar kelipatan dulu ya. Oke. Pada kelipatan 7, silahkan tepuk saja tangannya. Kelipatan 7. Berarti kelipatan 7 berapa itu? Oke, dan seterusnya. Saya mulai dari Ibu Rista. Aku pengen ikut nggak bisa. Silakan Bu. Kelipatan 7 yang akhlak. Oke, 1, 2, 3. Ice breaking. Oke, kita ulangi Bapak Ibu. Iya, saya mulai dari bapak-bapak yang ganteng dulu ya. Kelipatan 6. Oke Pak? 4. 7. Oke. Tepuk tangan dong Bapak Ibu. Oke. Masih lanjut. Kita mulai dari kelipatan 4. Oke. Ini lain kali kalau salah kita kasih apa ya? Hadiah ya, boleh ya? Oke. Kita ulangi dari kelipatan 5. Tepuk tangan dong Bapak Ibu. Oke, walaupun tidak semuanya dapat giliran, tetap berbahagia. Silakan duduk Bapak Ibu. Iya, Full pula katanya. iya. Sepertinya Bapak tua saya, makanya saya Bapak Ibu. Iya, masih sangat antusias sekali ya Pak. Nanti kita lanjutkan Pak. Oke. Iya. Bapak Ibu perkenalkan, walaupun saya stok lama, nama saya Mas Riyadi Sinaga, Bapak Ibu. Saat ini saya kepala sekolah di SD swasta GKPS 2 Bintang Syanta. Saya juga adalah seorang pengajar praktik guru penggerak angkatan 4. Saya berperan mendampingi guru penggerak angkatan 4 sampai mereka lulus. Dan saat ini juga saya dipercayakan sebagai fasilitator guru penggerak angkatan 9. Iya, tetapi apabila sekarang ada yang sedang pendidikan guru penggerak, saya tidak bertemu dengan Bapak Ibu karena saat ini saya dipercayakan mendampingi Bapak Ibu calon guru penggerak dari Kabupaten Karo. Begitu, Bapak Ibu. Hanya itu perkenalan saya, mungkin lebih jauh nanti bisa kita cerita-cerita lagi di SD swasta KPS 2 ya, Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Bapak Ibu, pada pagi hari ini saya diberi kesempatan membawakan sesi budaya positif. Sebelum saya melanjutkan, kira-kira ada nggak ya dari Bapak Ibu yang mau menyampaikan sebenarnya budaya positif yang dalam pemikiran kita itu seperti apa sih? Siapa yang mau duluan? Oke, dari SMK Jalan Sudirman, siapa yang mau mewakili? SMK GKPS 3. Silakan Ibu. Iya, nama saya Rama Sendra Nurbinsang. Kalau menurut saya, salah satu budaya positif
dalam Ibu. Terima kasih Ibu. Ada lagi? Iya, silakan. Yang positif itu buat saya berbicara sopan santun dan mempunyai tata krama. Terima kasih Ibu, berbicara sopan santun dan memiliki tata krama. Ya, saya mau dari sini dulu. Dari lampu merah yang mewakili boleh ya? Ya, yang paling muda dulu, silakan. Baik, menurut saya budaya positif itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang baik yang kita lakukan di sekolah. Baik itu kebiasaan dari disiplin, saling menghargai, itulah budaya positif menurut saya. Terima kasih. Guru apa? Oh iya, saya kira guru Sinaga karena cantiknya hampir sama ya. Oke, baiklah. Tadi ada beberapa pendapat tentang budaya positif, Bapak Ibu. Iya, sebelum kita lanjutkan, Bapak Ibu, ada satu pertanyaan tematik, fakta dan kebiasaan waktu di bangku sekolah dulu, Bapak Ibu, yang bikin kangen kembali ke sekolah, ada nggak ya? Ada nggak ya pengalaman kita waktu sekolah dulu? Pengalaman kita yang bikin kangen kembali ke sekolah, ada nggak ya? Siapa yang mau berbagi? Iya, silakan. Kantin sekolah. Kalau saya Bu, saya mendengarkan keluhan dari peserta didik tersebut. Ibu Nelfarida dari Sinti KPS Batu Raya. Tepuk tangan dong untuk Ibu Nelfa, Bapak Ibu. Iya. Oke. Ya, terima kasih. Saya Rista Borudamanik, depan saya Rista Borupurba. Saya Borudamanik dari SMK KPS Batu Raya. Saya mau berbagi Bu, saya sangat senang tadi dengan penjelasan Ibu 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. Jadi saya mau berbagi dengan pengalaman saya. Kalau saya sudah melakukan yang ketiga kontrol ini. Yang pertama saya sudah mau menjadi teman mereka. Kadang mereka berbagi, bercerita, curhat. Kemudian saya juga bisa kadang memantau mereka. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, saya kasih kuis, contohnya chapter 3, selesai 10 soal. Dalam waktu 20 menit ya, yes ma'am, katanya. Lalu saya duduk santai sambil minum, lalu saya pantau. 20 menit loh, belum siap? Kan saya sebagai pemantau di situ Bu. Lalu mereka bilang, ada yang bilang sudah ma'am, ada yang bilang belum ma'am, 3 menit lagi lah ma'am, katanya. Kemudian saya juga bisa menjadi seorang manajer. Saya bertanya, masih bertiga di mobil? Dok nomor 2 contoh ya kan? Kalau saya panggil, ambil wali kelasnya ada Bu, nenek, Dilo. Lalu saya akan menjadi manajer di situ. Masa dokter berdua hanya mobil? Aina Bu Reza ada dokter dari dokter hanya maai. Kira-kira gitu pertanyaan saya. Jadi menurut saya ya, apakah ini sudah betul atau tepat atau bagaimana? Saya sudah melakukan 3 posisi kontrol terhadap siswa saya. Saya akan menjadi teman mereka. Saya juga akan memantau mereka dan saya juga akan menjadi manajer buat mereka. Demikian Bu. Terima kasih Ibu. Ada lagi teman-teman? Oh iya, silakan Bapak Pendeta. Iya, kebetulan Bapak Pendeta ini adalah Bapak Pendeta yang memberkati saya karena menikah, Bapak Ibu. Amin Bu. Ya, jadi terima kasih. Nama saya Pendeta Rado Purba. Kebetulan bukan, saya belajar mengajar di SMP swasta IPS 5 dan boleh dibilang sebagai volunteer ya di sini. Status saya sebagai pendeta restor. Juga sangat panas. Oke, terima kasih untuk Ibu tadi yang menjelaskan, sangat menarik. Kalau saya pribadi, saya kan dari kaum teolog ya. Saya tidak ada basic sedikit pun tentang dunia pedagogis atau pendidikan.
mengajar di SMP, saya sering berkait dengan guru yang lain. Nah, jadi kalau dalam 5 posisi kontrol guru, saya pikir dan saya juga mereview diri saya sendiri yang kurang dalam pendidikan ini. Saya pikir saya masuk ke 5-nya. Gitu. Saya juga sebagai penghukum, saya juga sebagai membuat merasa bersalah. Yang tadi itu, kecewa sama gitu. Nah, ternyata saya review diri saya, itu sama itu hanya itu tidak tepat. Kemudian saya juga bisa jadi teman. Gitu. Saking temannya mereka selalu kayak anggap saya udah biasa aja gitu loh, sampai mereka nggak hormat sama saya. Iya, nggak hormat sama saya. Kalau aku bilang sama mereka, kamu anggap aku sebagai guru, tapi kamu juga anggap aku sebagai pendeta. Aku bilang. Jadi kadang itu kan membuat mereka bersalah juga. Kemudian saya juga bisa menjadi seorang pemantau bagi mereka. Dan manajer itu pastinya saya juga bisa menjadi manajer bagi mereka. Jadi kalau ibu tadi bertanya 5 posisi kontrol, ya kan 5-5 ibu. Nah, jadi saya tadi bingung. Yang mana yang benar gitu loh? Kami memang hukum, iya. Kalau nggak dihukum nggak jadi gitu loh. Jadi bingung aku gitu loh. Saya menjadi teman, mereka semua menang. Gitu. Saya jauh, mereka merasa kayak sebenarnya. Saya pokoknya gitu lah. Sebagai kesangka saya sedikit menjadi guru ini. Karena saya salah dengan guru sebenarnya ya. Sangat berbeda jauh dengan pendeta. Kalau pendeta kan pulangnya, sesuatu dibuka, oke pandita, aman gitu kan. Tapi kalau siswa kan, udah bilang ya kan. Tapi kalau siswa nggak gitu. Jadi mungkin masih di tengah demokrasi ya, belum sampai ke finalnya. Saya bingung sebenarnya itu, ya menjadi guru yang ideal itu bagaimana. Sampai tadi saya share juga dengan teman-teman di sini. Saya pikir tidak ada metode belajar yang tepat. Itulah menjadi analisa awal saya sebelum ibu nanti akan memberikan analisa akhir nanti setelah ini. Saya pikir tidak ada metode belajar yang tepat kalau kita berasal dari 5 posisi kontrol ini. Oke, begitulah mungkin yang boleh saya sharingkan sebagai saya menjadi kaum teolog lah. Terima kasih. Oke, baik. Tadi saudara dari SMP 1, ada dari SMK 1, ada dari Sarabada, harus dapat ini semua. SMP Sindaraya, silahkan Bu. Ini kebetulan guru saya, Bapak Ibu. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru. Kebetulan kami nggak punya yang terjauh, tapi tadi kami karena ada kendala terlambat. Jadi dari awal memang kami tidak mengikuti, jadi agak kurang kurang sedikit memahami. Tetapi walaupun begitu, yang mungkin bisa sedikit saya bagikan. Kalau menurut saya, seperti yang dikatakan Bapak Pendeta tadi, pengalaman yang kami dapat dalam mengajar ini, metode mengajar dari satu guru dengan guru yang lain itu jelas berbeda. Belum tentu, walaupun kita di satu naungan sekolah, guru A menerapkan belajar contoh misalnya di luar ruangan, lantas saya juga bisa menerapkan belajar di luar ruangan. Belum tentu seperti itu. Artinya tergantung pribadi dari setiap guru itu, bagaimana untuk menerapkan metode pembelajaran itu kepada siswanya. Karena walaupun banyak memang metode-metode belajar ini, tetapi ada satu kesempatan atau satu saat misalnya yang guru A itu harus berbeda, dia menerapkan metode belajar itu dengan guru si B itu. Bagaimana metodenya kita agar pembelajaran kita itu sampai kepada siswa tersebut. Jadi kalau menurut saya sesuai dengan karakter
dari masing-masing guru itu Bu dalam menyampaikan metode pembelajaran itu. Terima kasih Bu. Baik, Saya dulu, siapa yang mewakili? Bapak Kepala Sekolah? Tidak di sini. Yang mewakili siapa? Oh, Bapak yang paling ganteng dulu ya. Ya Pak, senyum Bapak sangat manis sekali soalnya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nika Arman juga mengajar di SD GKPS Sergio. Jadi menurut saya tadi 5 posisi kontrol ini sama seperti yang dikatakan oleh Pak Pendeta dari Saripadu tadi. Terkadang kita harus menerapkan kelima ini kepada siswa. Mengapa? Karena kalau guru itu harus masuk ke dalam psikologi siswanya. Artinya guru harus bisa mengetahui apa yang treatment apa yang cocok untuk siswanya. Jadi ada siswa ini yang tak bisa dilembut-lembuti. Ada yang pengen gurunya lembut kepada dia. Ada yang pengen gurunya kasar kepada atau keras kepada dia. Jadi menurut kami dari sini kelima ini adalah posisi kontrol yang diterapkan oleh guru kepada siswanya. Tapi kembali lagi tadi, gurunya harus memahami dan mengetahui bagaimana keinginan dan karakter siswanya. Terima kasih. Oke. TK Bethesda. Ya, siapa yang mewakili? Silakan. Baik, terima kasih Bu. Saya Putri Cuaci dari TK GKPS Bethesda Sari Grolok. Kalau misalnya di taman kanak-kanak ataupun di TK barangkali sudah ada perbedaan bagaimana guru melakukan pendekatan kepada peserta didiknya. Kalau kami lihat dari 5 posisi kontrol yang sudah Ibu jelaskan, yang biasa kami lakukan untuk anak TK itu pada umumnya yang pertama yaitu sebagai teman. Karena kalau misalnya anak-anak itu kan lebih cenderung ke bermain sambil belajar, bukan belajar sambil bermain. Jadi kan kalau misalnya anak-anak itu Bu dengan instingnya yang selalu bermain, kalau kita sebagai guru sudah menjadikan dia sebagai temannya, otomatis dia akan ingat sama kita gitu kan. Aku mau sekolah lama karena aku senang sama Miss ini gitu. Berarti dari situ kita bisa lihat kalau kita sudah menjadi temannya. Terus yang kedua, kita sebagai guru juga, mau sebagai guru apapun, kita harus berperan sebagai pemantau. Apalagi untuk anak TK kan kita harus 5 menit aja nanti kita alihkan perhatian dari mereka. Sudah ada yang menangis, sudah ada yang terjatuh gitu kan Bu. Terus yang terakhir juga sebagai manajer, kita yang mengelola kelas, bagaimana kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan, bagaimana penilaian yang akan kita lakukan kepada mereka. Namun terlepas dari 5 posisi kontrol yang kami pilih, ada 3 yang sudah dikatakan dari beberapa sekolah. Kembali pada kita memposisikan gaya belajar anak didik itu bagaimana. Gaya belajar anak didik itu kan ada yang visual, kinestetik, sama satu lagi audiovisual. Nah, jadi menurut saya pribadi 5 posisi ini layak, pantas, dan memang harus diterapkan kepada anak didik. Tergantung pada guru kita sebagai manajer di sekolah itu memanajemen. Misalnya pas anaknya seperti ini, kita lakukan posisi yang mana gitu. Jadi di sini kita sebagai guru itu dituntut supaya kita juga jeli untuk memilih posisi yang mana yang akan kita kasih sama anak didik. Terima kasih Bu.
baik. Ini kami dari SMP GKPS 6 Haranggaul. Nama saya Roselli Borupurba. Jadi dari keterangan Ibu tadi ada 5 posisi kontrol. Jadi kalau yang kami terapkan di Haranggaul 5, kelimanya Bu. Yang pertama hukuman. Karena tadi yang pertama sekali Ibu jelaskan kita mengajar itu bagaimana yang pertama dibawakan oleh Ibu Borupurba tadi, kita harus mengajar sesuai dengan lingkungannya, karakternya, bagaimana dia di keluarganya. Jadi Haranggaul ini dipengaruhi, murid-muridnya dipengaruhi oleh situasinya Bu. Kalau boleh nanti kami undang Ibu datang ke SMP GKPS 6 Haranggaul. Karena di anak-anak kami itu seperti Danau Toba itu, tiba-tiba gelombang kenal. Nah, rupanya ada riok cepat gitu. Jadi kami juga sebagai guru di sana Bu harus angguau pernah beri dolok doau kan lembut yang beri dolok. Tapi di situ sampai saya di Haranggaul lamboi HP maningem kasar sekali-sekali Bu. Jadi kelima ini Bu kami terapkan di sekolah. Contohnya Bu, ada murid kami mulai dia masuk ke sekolah dia cinta sekolah kita. Tapi di situ dia masuk pertama 2 kali seminggu, 3 kali seminggu dimarahi, dibujuk sesuka hatinya Bu. Sehingga kami mengatakan kepada temannya, jangan lihat yang satu ini. Tapi apa tujuanmu datang ke sekolah? Untuk menuntut ilmu. Asian itu Bu nggak hadir pun 5 hari nggak dimarahi. Jadi kami mengatakan dia hadir syukur, tidak hadir syukur. Ada dosa Bu. Jadi bertonggo oleh Tuhan ampuni anak-anak. Sekarang dia kelas 8 Bu. Ini kami sebagai teman waktu AMBK. Dia tidak hadir Bu. Maka kami datang menemuinya, ketok pintunya. Memang keluarganya dia anak pertama Bu. Mamanya tidak bisa ditinggalkan mereka. Kami ketok pintu sudah jam 8 untuk dia season kedua. Mereka masih tidur dengan orang tuanya. Ada apa Bu? Katanya. Inang gimana? Maningon ikut ujian. Anggolang pala sekolah. Mersai burumi. Mandi. Dia datang Bu. Hari keduanya juga tidak datang Bu. Disuruh lagi temannya. Sebab datang dia lagi dengan tenang merasa tidak bersalah. Berusin naga itu Bu. Lima posisi kontrol ini kami gunakan Bu. Kami hukum dia, kami buat dia sebagai teman. Sebenarnya itu memang dari keluarga mereka. Broken home memang keluarganya. Tapi setelah ini dalam 1 minggu yang lewat dia sudah hadir ke sekolah. Memang kalau dia diajar, dia tahu Bu, dia kalau kami pacaran pernah dia disuruh bawa lagu, dia bisa. PD-nya luar biasa. Itulah kehebatan murid kami itu Borusinaga itu. Mudah-mudahan dia nanti jadi orang yang berhasil. Jadi sekali lagi inilah yang kami lakukan di SMP GKPS 6 Haranggaul. 5 posisi kontrol ini kami lakukan dengan baik. Untuk itu kami mohon maunya Ibu datanglah ke Haranggaul supaya nanti kami lebih diajari bagaimana caranya supaya SMP GKPS 6 Haranggaul maju. Yang pasti kalau Ibu datang kita Danau Toba, memandang Danau Toba dan memanggang. Sekian dan terima kasih. Terima kasih banyak Ibu. Tapi marga Sinaga sama Borusinaga di sini seperti apa ya Pak Rum? Keren orangnya, jangan sebut marga. Jadi agak ilfil saya melanjutkannya. Oke, baiklah. Tapi doa dan harapan kita bersama, semoga nanti dia berhasil kelak.
dari bimbingan Bapak Ibu yang ada di Haranggao. Ya, Bapak Ibu tetap semangat. Oke. Sindaraya. Oke, silakan Pak. TK Sindaraya. Tadi SMP ya. Oke. Iya, tadi bapaknya baru dari luar sehingga tidak. Oke, tinggal SMA 1 kah? SMA 1 untuk posisi kontrol belum ya? Belum. SMA 1 semua itu. Oke, yuk. Oke, dulu deh. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Donna Elvida Manik, SPD, mengajar di SMA GKPS 1 Pematang Raya. Ya, menurut saya lah dulu ya, untuk kontrol itu semua 5 harus dilakukan. Iya. Kenapa saya bilang kelima-limanya? Karena itu tergantung kepada sumber siswa kita dari mana saja. Contohnya kami dari SMA GKPS, sumber siswa kami banyak. Ada orang Mentawai, ada Jakarta, ada Pekanbaru, ada Karo kesana, Medan dan sekitarnya. Jadi guru di sana wajib pintar melihat situasi bagaimana keadaan siswa. Contohnya saya sendiri, kebetulan saya wali kelas 12 IPA 4. Itu kelas paling mantap. Iya, kelas paling mantap. Seringnya saya di sana buat dulu sebagai teman. Tapi rupanya tingkah laku dan nutrisi anak didik kita yang dimakan, pengetahuannya pun sudah tinggi. Kita anggap dia sebagai teman, makin melunjak. Oh, sekali teman, selanjutnya nggak boleh. Kedua kali saya buat sebagai manajer. Kami hari Jumat ada di sana PLH. Tugas kita, saya panggil komisaris. Tugas kita di sana, iya Bu, beres Bu. Karena waktunya ada setengah jam, saya biarkan dulu seperempat jam. Saya tengok tidak ada, semua pegang handphone. Oh, jadilah kontrol yang ketiga menghukum. Kalau tidak dikerjakan, jam 1 lewat baru pulang, baru dikerjakan. Jadi menurut saya Bu, ya kalau menurut saya ya, itu tergantung sekolah kita dan sumber anak didik kita dari mana saja. Karena sumber anak didik kami tadi, kalau nggak keras orang dari Karo sana, terus dikasih nih loh Bu, minimal gambar baladi dikirim sama kita. Jadi harus hati-hati di sana, ekstra. Guru di sana harus ekstra. Iya. Bukan tersinggung nyata loh. Jadi saya sangat setuju tadi dengan Bapak Pendeta. Semuanya harus dikerjakan. Entah apapun nanti dibuat ibu kesimpulan untuk cara mengajar yang baik. Tapi kalau menurut kami dari SMA GKPS, kita cocokkan dengan lingkungan dan dari mana sumber anak didik kita. Terima kasih. Terima kasih. Oke, Raya Bayu. Siapa yang mau mewakili? Ibu Kepala Sekolah dulu deh. Kalau di sekolah kami ini sudah kami lakukan Bu, yang 5 kontrol ini. Tapi balik lagi ke gurunya masing-masing. Bersyukurnya kami bisa mengikuti pelatihan atau diklat ini supaya kesadaran itu di gurunya masing-masing lebih. Karena mau apapun ceritanya Bu, ini semua balik ke gurunya masing-masing. Karena kebetulan di sekolah kami kebanyakan orang tua Bu yang mengajar di sekolah kami. Kadang mereka masalah yang di rumah dilepaskan ke sekolah. Jadi anak ini jadi korban. Jadi
di sekolah kami itu lingkungan Raya Bayu itu ya Bu yang siswanya. Jadi kebanyakan di situ orang tua yang di Raya Bayu itu orang tuanya mentalnya itu nggak bisa diucapkan lebih jelasnya teman. Kadang mereka cerita datang ke sekolah, Bu, kau kenapa? Kami bilang seperti itu. Ada yang bertanya, ya Bu, orang tua kami di rumah lagi seperti ini. Ada yang kurang perhatian karena dia anak terakhir, posisi orang tuanya itu istilahnya itu Maret 33 Bu. Jadi kalau kita kasih dia kekerasan, dia akan melawan. Tapi kalau kita tanya dia, bahkan ada di sekolah kami Bapak Ibu yang sudah merokok, saya tanya langsung itu sudah kebutuhannya. Jadi itu kenapa bisa jadi kebutuhan? Karena dari latar belakang orang tua, kurang kasih sayang. Jadi saya terapkan ke guru saya, jangan dikasih kekerasan. Anggaplah mereka seperti anak sendiri walaupun belum keluar dari rahim kita masing-masing. Itu yang saya terapkan di sekolah. Karena anak-anak itu bukan Bapak Ibu, bukan binatang. Tapi kita harus memanusiakan manusia yang mau kita ajar, bukan hewan. Jadi itu yang lagi kami proses. Ada beberapa guru yang saya lagi pantau apakah ada perubahan atau tidak, mungkin akan ada tindak lanjut. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu, udahnya positif. Tepuk sekali, tepuk 2 kali, tepuk 3 kali, 2 kali. Bapak Ibu, budaya positif itu diawali dari peraturan kelas. Peraturan kelas, Bapak Ibu, kita punya peraturan kelas kan? Diawali dari peraturan kelas. Selanjutnya masuk kepada keyakinan kelas. Bisa membantu anak-anak saya kelak. Visi saya jauh ke depan. Posisi seperti apa yang saya lakukan sekarang supaya anak-anak kelak menjadi anak-anak seperti apa? Begitu, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu tadi tanya, jadi posisi yang mana Bu yang harus kamu lakukan? Mari berjuang. Mari berjuang, Bapak Ibu. Mari berjuang menjadi posisi manajer. Gak bisa Bu di sekolah kami. Mari berjuang. Mulai dari diri kita, bukan dari orang lain. Karena kita tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa kita kontrol siapa? Diri kita, diri sendiri. Sudah seperti apa cara bicaraku? Apakah aku sudah layak diteladani? Sudah seperti apa caraku memperlakukan anak, memberi respon kepada anak? Apakah anak-anak sudah bisa meneladani itu? Bukan karena ada hadiah yang kita berikan, tidak. Tapi ada keyakinan di dalam dirinya. Sehingga itu menjadi lingkungannya dan itu membudaya, Bapak Ibu. Sesungguhnya itu budaya positif. Ini kita sekarang bicara tentang keyakinan kelas. Kita biasa ada peraturan kelas ya, Bapak Ibu. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Nilai-nilai kebajikan, Bapak Ibu, dan prinsip yang ada di dalam dirinya yang disepakati secara universal bersama-sama. Begitu. Oke. Ada menurut salah satu menurut Gosen, Bapak Ibu. Ini bukunya tahun 1998. Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam dirinya. Intrinsik yang tadi. Aku belajar untuk apa? Bukan aku belajar akan dapat apa, tidak. Aku belajar supaya apa sih aku ini? Dari dalam diri. Tidak harus disuruh-suruh oleh kepala sekolah. Tidak harus disuruh-suruh oleh pengurus. Dari dalam diri. Motivasi intrinsik, Bapak Ibu. Seseorang akan lebih bersemangat
pun bukan karena peraturan. Kita akan lebih semangat ini melakukan keyakinan, iya aku harus belajar ini. Aku harus belajar dari dalam diri. Bukan karena ada sesuatu embel-embel. Ya. Pembentukan keyakinan kelas ini, Bapak Ibu, bersifat abstrak dari peraturan. Abstrak ya. Kalau peraturan kan dia lebih jelas dia ya, lebih rinci gitu. Tapi keyakinan ini lebih abstrak karena itu masuk ke dalam diri pribadi kita gitu. Yakin nggak aku? Abstrak kan? Tidak bisa dilihat secara langsung. Yang seperti itu, Bapak Ibu. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Oke, nanti kita lihat contohnya. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Bahasa-bahasa positif, Bapak Ibu. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curhat pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini tidak peraturan yang harus 1 tahun ini peraturan kita ya, nah tidak. Tetapi adalah bagian-bagian yang bisa kita evaluasi dari waktu ke waktu. Ini bedanya Bapak Ibu. Kalau peraturan biasanya selalu dikembalikan kepada misalkan gini, kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya ya nak. Oke. Sedangkan keyakinan kita harus bertanggung jawab. Ketika kita baca buku, apa yang kita lakukan nak? Mengembalikan buku. Kenapa kita mengembalikan buku? Harus bertanggung jawab. Jadi bukan karena mengembalikan bukunya, tetapi rasa bertanggung jawabnya. Itu yang digarisbawahi. Selanjutnya, contoh yang lain, dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelas ini bagaimana? Menghormati orang lain dan diri sendiri. Oke? Menghormati orang lain dan diri sendiri. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 2, tepuk 2, tepuk 1, 1. Oke. Selanjutnya, misalkan hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Keyakinan kelasnya apa? Komitmen. Menghargai orang lain. Yang seperti itu. Selanjutnya, dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya apa? Menjaga keselamatan diri. Keselamatan teman. Itu keyakinan kelasnya. Oke. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelasnya apa? Menghormati orang lain. Kemudian gunakan masker. Kenapa kita harus gunakan masker? Untuk kesehatan. Dan itu untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Jangan berlari di kelas atau koridor. Kenapa? Supaya kita tidak terjatuh. Begitu. Oke, Bapak Ibu, sampai di situ pembahasan saya. Lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih. Oke, mungkin ada yang mau ditambahkan oleh Ibu Rista, silakan. Iya, terima kasih. Dari tadi banyak pertanyaan, ada sedikit yang mungkin kelupaan. Tadi banyak pertanyaan, posisi kontrol 1, 2, 3 sampai 5. Bapak Ibu, sehubungan dengan kurikulum Merdeka, nggak ada lagi bahasa kita ganti menteri, ganti kurikulum. Setiap individu punya kurikulum sendiri. Itu makanya di awal kita melakukan asesmen diagnostik. Maka seperti tadi, kita mendampingi anak secara utuh dan menyeluruh. Anak didik itu seluruhnya punya potensi dan keunikan pribadi lepas pribadi. Jadi kita kembalikan kepada konsep Ki Hajar Dewantara. Setiap anak didik itu berbeda satu dengan yang lain, punya keunikan tersendiri, kodrat tersendiri. Maka pendekatan kita kepada setiap orang berbeda-beda
yang paling utama tujuannya adalah mengangkat, mendidik, mendukung anak didik itu mencapai kodratnya yang setinggi-tingginya untuk kebahagiaan dan keselamatan kehidupan. Nanti lewat topik-topik di PMM itu semakin kita pahami itu yang sebenarnya. Jadi sama seperti yang dibilang Ibu Masri tadi, memang kita berjuang ke manajernya, tetapi lihatlah anak didik itu punya potensi, punya kodrat dan keunikan masing-masing. Maka di awal pembelajaran diharapkan di kurikulum Merdeka kita melakukan asesmen dulu. Anak didik yang kita terima ini seperti apa? Butuhkah suara yang keras? Kalau dia dari Jawa, terpijak pun kakinya, kaki saya masih dipakai, katanya kan, nggak perlu kita senggak. Coba kalau misalnya yang dari kayak dibilang Inang tadi dari Danau Toba sana, harus kayak olah vokal kan, woi, itaku loh, iya kan? Terkejutlah yang dari Mentawai. Jadi artinya punya potensi keunikan masing-masing. Disitulah ahlinya guru itu. Siapa dia? Sama kayak Tuhan Yesus tadi. Balik-balik ke situ. Dia menjumpai orang Samaria dengan pendekatan air. Dia ketemu dengan orang pelaut ikan di kapal. Bahasanya beda-beda. Bahkan yang paling parah kayaknya nggak ada, atau nasi yang ada temukan. Ada nggak Tuhan Yesus cakap kasar kepada orang berdosa? Nggak ada. Yang dia cakap kasar sama siapa? Orang Farisi yang ahli Taurat. Hei keturunan ular beludak nih, kan ngeri ya. Tapi orang berdosa yang berzina itu nggak diapain, cuma ke tanah aja dibuat-buat. Jangan berdosa lagi ya, pulang kita katanya. Jadi kita nggak boleh marah-marah karena otonya anak kita itu kan, tapi karena bandel nakal. Ramah ya. Desok tahu bilang gue yang jadi kan, malah nanda mukam nih kan, diri guru nih. Nah jadi itulah artinya kita kembali mengembalikan anak itu, itulah pendampingan utuh dan menyeluruh. Kembalikan anak sesuai dengan keadaannya, sesuai dengan lingkungannya, sesuai dengan zamannya. Jadi kalau ditanya semua kita dari Yayasan YKP sudah paham gimana yang mendampingi anak secara utuh dan menyeluruh. Itulah dia tadi, nggak boleh dipisahkan itu, nggak boleh dipisahkan dari kehidupannya. Kayak dibilang Inang tadi, dari Haranggaus seperti danau, ya memang begitu, ya memang nggak bisa dipisahkan. Nah, jadi itulah ya supaya nggak meraba-raba kita, langsung udah paham kita. Setiap orang baiknya punya kurikulum sendiri. Pendekatan kepada anak itu berbeda dengan satu dan yang lain, karena setiap orang itu adalah unik adanya. Tadi di pertanyaan pertama ada yang jawab, nampak sudah belajar. Guru itu seorang among dan induk. Kita itu nanti belajar di PMM diajari, kita among dan induk. Kita seorang petani. Petani itu ada jahe, ada padi, ada jagung, ada durian. Setiap tanaman ini beda perawatannya. Anggo durian mampire pupuk boy ini gizi kontuman. Tapi anggo cabe apalagi kerusuhan, gizi kon pupuk nih nempel di atas daunnya yang boto langro subur nih mati dosi sesonanai. Jadi beda perawatan dan pemberian perlakuannya. Tapi yang paling utama, kalau dia cabe, jadikan cabe itu cabe unggul. Kalau dia durian, durian unggul. Kalau dia jagung, jagung unggul. Jadi kalau anak didik kita itu pintar main bola, ada bakatnya di situ, mantapkan dia pemain bola yang hebat. Kalau dia penyanyi, mantapkan penyanyi yang hebat. Kalau dia MC, mantapkan dia untuk MC yang hebat. Nggak boleh dipaksa semua ahli di bagian laptop. Orang jari-jarinya pun sebesar kaki, ya kan? Misalnya kan, petinju dia dipaksa mau ahli di IT, nggak bisa juga, ya kan? Orang di mana dia? Ya, kulitnya aja udah lebih tebal kayak netizen itu kan, lahirnya di situlah dia. Jadi mengembalikan anak didik kepada kodratnya yang setinggi-tingginya mencapai kebahagiaan dan keselamatan hidup. Itulah konsep Merdeka Belajar menurut Ki Hajar Dewantara. Itulah yang disepakati oleh Indonesia juga. Terima kasih. Iya, Bapak Ibu, kita masih ada waktu 10 menit lagi. Apabila ada dari Bapak Ibu yang ingin bertanya atau
memberikan atau menambahkan dipersilahkan. Ya, silakan Bapak dari TK Sindaraya. Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya yang tadi udah lewat Bu, nggak enak juga jauh-jauh dari Sindaraya menggulung pelang. Segala domba itu kam. Jadi masalah posisi kontrol tadi ya. Kalau kami di TK ini memang perlu semua. Jadi kalau di Sindaraya yang perlu itu paling perlu itu ada 2. Kami jadikan sebagai teman, kemudian kontrol pengawasan. Nah 2 yang mana penting merasa anggulangi benhita anak-anak kaya sebagai teman rabilang sedia rohai alang na perlu be baku marlajarin ini makan karena ini juga sudah terbukti kalau kami sudah beberapa kali menjemput anak dari kamar dari tempat tidur kan misalnya harus ibu Riel yang menjemput ini padahal domaroh diri ujai tak onggah do yalamin siamai harus dijadikan dari teman mengikat sepatu anak-anak doma lebih parah lagi WSP dong meduri kawani hanami samkan nabe onggai jadi harus dijadikan teman kemudian kontrol pengawasan ya harus juga orang main perosotan pun harus diajari jadi emang terutama kalau manajerial kurasa itu untuk lebih banyak kepada kepala sekolah tapi kepala sekolah pun perlu juga kontrol teman kepada guru, ulang biar tuh guru aben diri, ya kan dijadikan juga teman guru kita itu. Sonai mau nami daripada absen Sindaraya demi sebutkan, kasih. Kita bertepuk tangan Bapak Ibu daripada absen ya. Ada lagi kah yang ingin bertanya? Oh iya silakan Bapak. Asilang absen pas 1000 dolar kan? Iya. Ya terima kasih. Dari posisi kontrol yang kita lihat ini yang 5 posisi kontrol, saya lihat kalau saya ingat saya waktu di perkuliahan dulu tidak jauh ini daripada mata kuliah perkembangan peserta didik. Ya jadi kelima posisi kontrol ini harus kita lakukan di sekolah kita. Terlebih secara khusus bagi SD. Karena apapun ceritanya, kalau anak daripada masyarakat itu nggak bisa kita bawa untuk balistu, maka sekolah itu tidak akan digemari masyarakat. Makanya di situ kadang-kadang terbenturnya tingkat SD, tuntutan kurikulum sekarang. Kita mengikuti kemampuan bakat daripada anak. Ada bakatnya bertinju setiap hari. Ada bakatnya mencuri setiap hari, ada bakatnya kencing jalan di belakang. Jadi kalau kita ikuti itu, kadang-kadang ketika mereka sampai ke tingkat berikutnya ke SMP, anak-anak ini tidak tahu membaca, menulis. Yang ditanya kau sekolah mana? Jadi kita tergantung ini demi reputasi sekolah. Ya, jadi mungkin kalau saya bukan lebih pintar dengan kita semua di sini, mungkin kalau di tingkat SMA atau SMK karena sudah bisa membaca dan menulis bisa kita arahkan kemana bakat mereka. Tapi kalau di tingkat SD saya rasa tidak mungkin. Inilah yang menjadi sebuah dilema untuk di tingkat SD. Ya memang kalau kami di Seridolog dari dulu pun sebelum saya kepala sekolah, ini posisi ini saya pakai. Karena dalam perkembangan peserta didik ini bukan hanya untuk menguasai perkembangan baik tingkat umur anak didik, karena ada remaja formula, ada ya, ada remaja formula itu di tingkat SD umuran 12 sampai 14. Jadi kita sesuaikan juga dalam perkembangan jiwa anak-anak ini dan latar belakang. Dan termasuk di sini kalau saya ingat dulu itu tidak lepas dari bagaimana sih metode yang harus kita bawakan di setiap hari raya, di setiap pembelajaran yang kita berikan. Anak-anak itu tertarik sebenarnya. Mungkin hanya pola kata-katanya yang sekarang kurikulum merdeka diapakan. Kalau enggak dari dulu ini harus kita jalankan sebenarnya.
Jadi kita tidak boleh melakukan kekerasan tanpa latar belakang yang tepat, tanpa masalah yang tepat, gitu. Nah, jadi kalau dari saya ya ini memang bagus dan perlu kita lakukan supaya tujuan daripada pendidikan yang kita berikan melalui Yayasan Pendidikan PPS itu supaya tercapai tujuannya, mencerdaskan kehidupan bangsa, kan begitu ya. Ya, jadi dan juga bisa menjadi minat orang tua kita untuk di sekolah-sekolah kita. Jadi kita harus melayani kepada anak didik sepenuh hati. Jadi selama ini itulah yang kami lakukan di GKP di SD GKP Serpolo. Ya kalau enggak orang-orang di sana juga seperti hantunya semua di sana, orang tuanya. Sedikit salah langsung orang tua yang datang. Jangan kau pikir anak saya itu enggak sekolah pun hidupnya itu nyaman. Mobil saya 5, ladang saya sekian, jeruk saya 4.000 batang. Jadi satu kejam loh. Nah, jadi memang ini harus kita pakai demi kemajuan dan mencapai sasaran yang tepat kepada anak didik dan juga kepada orang tua. Saya rasa demikian. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu tepat sekali. 1 menit lagi, tapi menurut kami biarlah budaya positif ini bisa membudaya di sekolah kita masing-masing. Mulai dari peraturan, masuk kepada keyakinan, lalu masuk kepada lingkungan yang positif dan membudaya di sekolah kita masing-masing. Demikian, Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih. Oke, Bapak Ibu. Oh ya, silakan Bapak. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih kepada Ibu Mas Riani yang sudah memberikan